Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-9 season kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai ISG sudah turun 18,2%. Akankah ISG turun sampai dengan 25%? Ya udah 20% lebih. Ya udah 21 ya? Iya 21. Oke, kita langsung aja ke update berita terkini. Untuk yang pertama, ini harga minyak udah turun 24% sehari. Jadi penurunan minyak ini merupakan yang terparah sejak 91, di mana tapi udah rebound lagi sih harga minyaknya ya. Harga minyaknya udah rebound lagi. Ini yang salah satu yang turut memicu penurunan indeks Dow Jones sampai turun 7% pada hari kemarin. Kemudian ini yang berita paling hebohnya, di mana Dow Jones ini kelewatan tuh. Bentar. Di mana Dow Jones turun lebih dari 2000%. Sejak pelemahan yang paling parah sejak tahun 2008, di mana S&P itu drop lebih dari 7% juga. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya pelemahan dari indeks Dow Jones ini merupakan pada 9 Maret 2020 yang lalu ya, merupakan yang terparah ke-11 sepanjang sejarah. Dimana yang paling parah itu tahun 87. Kalau kalian nonton Wolf of Wall Street, itu siapa namanya, gue lupa deh. Jordan Belfort, gue ingat. Wolf of Wall Street, dia pertama kali masuk pasar modal itu tahun 86 atau 87 itu. Pas dia masuk kebetulan marketnya crash parah dan itu minusnya sampai 22,6%. Itu kalau nggak salah dia sampai di PHK sih, seingat gue. Oh iya. Iya. Sangat gue sampai di PHK, terus dia sempat frustrated juga mau cari kerjaan apa, tapi kebetulan dia akhirnya malah kerja di perusahaan sekuritas gorengan. Iya, sekuritas kecil itu ya. Iya, sekuritas kecil itu yang jual penny stock gitu, dan ya lu lihat sendirilah kalau film Wolf of Wall Street. Ini by the way ini daily ya. Iya, ini daily. Jadi dalam sehari dia turun 22%. Iya, turun 22% dalam sehari. Anyway kan baru ada kebijakan dari OJK juga kan, kalau misalnya Suspend. IHSG benar di halt ya namanya, di postpone gitu. Kalau udah lewat 10%. Iya, tapi ini pertama kita bahas dulu mengenai implementasian perubahan batas auto rejection. Di mana semua batasan itu sampai 10% ya, maksimal ya. Dari opening Saham. ya. Dari Nah, opening, Dari opening. Tadi kan ada beberapa saham tuh kayak Iya. Wika, itu kan turun 15%. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Dia mau jelasin nggak? Jadi kalau setahu gue itu kalau misalnya sahamnya itu masuk di pre-opening, nah berarti 10% dari Dari openingnya. iya dari opening itu. Tapi kalau misalnya dia nggak masuk di pre-opening, berarti ada ya 10% untuk. Iya. Jadi kayak tadi PTPP itu, jadi dia di waktu open aja udah lebih turun daripada harga penutupan kemarin gitu. Jadi orang pada ngelihat loh, ini kok 11%, sekian belas persen, kok masih nggak di suspend, belum auto reject bawah gitu kan. Ternyata ya memang itu dari openingnya pada hari itu gitu. Jadi bukan pada saat mulai pre-opening itu nggak dihitung ya berarti ya? Jadi pas opening jam 9 itu ya? Ya. Kan pre-opening 8.55 kan? Iya. Berarti pas jam 9 baru dihitung auto rejection-nya 10% gitu ya? Ya cuman ini mungkin ya beberapa pelaku pasar ada yang belum ngerti sih, belum familiar. Ini kok udah sampai belasan persen sebenarnya auto rejection-nya pas market opening ya dihitungnya. Kemudian kita bahas trading halt. Ini trading halt ini penghentian trading saham selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 5%. Trading halt 30 menit lagi apabila mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 10%. Trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15%. Oh, berarti misal ini udah 5%. Nah, terus berhenti stop 30 menit. Terus Jalan lagi. Terus turun lagi 10%. Diberhentiin lagi 30 menit. Oh. Jalan lagi, turun lagi. Ya udah suspend sampai akhir. Kalau udah 15%. Udah 15%. Ya sebenarnya sih kalau udah Bursa Efek Indonesia ngeluarin protokoler begini berarti ada something yang luar biasa terjadi sama indeks kita. Iya gitu. Iya. Kayak ada beberapa yang bilang udah kayak ini kayak warning aja gitu. Iya.
ngapain nih bursa sampai harus ngeluarin peraturan yang tahun 2018 biarpun turun tapi nggak keluar kan peraturan ini nggak keluar 2018 2019 meskipun ISG sempat turun belasan persen tapi nggak keluar peraturan ini. Itu mungkin karena yang di US juga udah di suspend kali ya, yang semalam. Oh iya atau sempat yang pas 7% itu kalau nggak salah 7% sempat suspend. Nah itu juga sebenarnya terakhir kali ada penurunan batasnya di bawah 10% itu ada tuh terakhir tahun 2015. Di situ ISG kalau nggak salah turunnya 25%, seingat gue dari puncaknya. 2015. Iya baru. Tapi nggak disuspend, cuman ini doang penurunan di batasan 10%. Nah selanjutnya ada buyback saham. Ini sih ya nggak terlalu ini amat lah ya. Kalau buyback saham sih tergantung perusahaannya mau apa enggak gitu loh. Masalahnya kan nggak semua perusahaan dia mau nge-buyback sahamnya. Gini loh maksudnya. Ada yang menurut mereka tuh, ini penurunan masih kurang dalam gitu. Lagi sebenarnya tuh yang jual-jualin ya lokal juga sih, orang net foreign sell asing aja. Kecil kan? Nggak, maksudnya nggak sampai 1T gitu yang per hari penurunan berapa persen gitu. Oh, maksudnya nggak terlalu besar asing keluar. Oke. Ada yang bilang malah katanya fund yang masalah tapi yang gede nih gitu. Oh ya udah deh. Mungkin kita tunggu aja ya gimana aksi nyatanya untuk buyback saham ini. Selanjutnya kita beralih ke ISG di mana PE dari ISG sekarang udah berada di 15 ya. 15 kali lah. Kemarin udah 16. Kemarin 16 sekarang 15. Ini lumayan kayaknya waktu 2015 nggak sampai 15 ya. By the way ini hari Kamis kita siaran rekaman jam 12. Iya. Gitu ya. ISG masih minus 3 hampir 4% ya hari ini. Iya udah 4% hari ini. Di 4950-an. Iya. Udah di bawah goceng ini. Iya. Selanjutnya kita mungkin ke ke forecast-nya ISG aja. Lagi itu kan di episode 7 gue sendiri pernah ada ini ya, kayak skenario gitulah ISG kalau misalnya betternya tuh berapa 5.669, kemudian moderatnya itu masih 4.724. Kayaknya sih on the way ke situ lah ya untuk ISG 4.724. Gua sih nggak berharap sampai forecast sampai 60% di 2.500 itu kacau sih sebenarnya kalau sampai segitu. Tadi lowas aja udah 4920-an. 4920-an ya? Oke. 929. Ya. Ya semoga. Untuk pekan depan gimana? Anjir, gue jadi bingung sih. Biasanya nih udah nyangkut, benar-benar nyangkut gitu. Mau beli kagak punya duit. Itu dia. Kasihan deh. Menurut lo nyampe di 47 deh? Gue lebih takut kalau dia jebol 4.000 ke 3.500. Buset. Waduh. Masih target 48 sih. Iya. Lo 48 lo. 48. Lo, Wok, Jul? Iya. Kalau dibilang support 4 berapa ya? Itu tapi udah tahun kapan sih? Gila, udah lama sebenarnya. Itu 2015 lah. Enggak sampai di bawah 4.500 sih. 2015 tuh 4.000. 600 ya? Enggak, 4.000 2015. Dia ke goceng itu pas 2009. 2018 enggak. Iya pokoknya itulah sekitar segitu. Harusnya sih nggak di bawah 4.500 ya. Ya gue bilang sih soon or later sih bakal 47 kalau menurut gue. Iya sih. Soon or later. Itu kayaknya. Itu iya. Taunya enggak. Ya bagus lah. Ya bagus. Kalau gak kejadian. Kan suka kayak gitu kita kemarin expect rebound, taunya jebol. Iya. Terus kita sekarang expect jebol lagi, taunya rebound. Ya kita kan ini cuman rakyat kapitalis doang, bukan yang kapitalisnya. Iya. Targetnya ya. Iya. Ya mungkin itu dulu dari Rakyat Kapitalis episode ke-9 season kedua. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Goodbye.